Guys, ternyata bukan Rusia yang ditakuti oleh Amerika. Malahan, cuma ada 4 negara ini yang ditakuti Amerika kerana kegaharan kekuatan militernya. Yang menariknya di sini, Indonesia salah satu daripada negara tersebut. Ayo kita semak video ini sama-sama. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Semoga anda yang menonton video ini sentiasalah dirahmati dan juga diridhoi oleh Allah SWT. Jadi guys, untuk topik yang akan saya react pada kali ini terkait dengan kekuatan negara Indonesia dan juga ada beberapa negara lagi yang ditakuti oleh Amerika. Jadi kalau kita tengok untuk kedudukan peringkat dunia, kekuatan militer Indonesia ni adalah ranking ke-15 dan di Asia Tenggara berada ranking yang pertama. Jadi untuk tajuk yang saya react kali ini ternyata bukan Rusia. Cuma 4 negara ini yang ditakuti Amerika kerana kegaharan kekuatan militernya. Bagaimanakah ceritanya nih? Ayo sama-sama kita semak video nih. Dan ini video dari channel Beda Enggak ya guys. Jadi kalian yang menonton video ini sama-sama kita support ini channel Beda Enggak dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe dia punya channel, bolehlah subscribe. Jadi jangan kita berlama-lama lagi guys. Kita tengok apakah info selanjutnya, yang mana antara 4 negara ini salah satunya negara itu adalah negara Indonesia. Jadi yuk kita semak apa info selanjutnya. Jom. Halo Bedekers. Halo. Amerika Serikat adalah salah satu negara adidaya yang terkenal dalam hal kekuatan militer terhebat. Ini. Tapi hal ini tak lantas membuat Amerika menjadi penguasa dunia. Setidaknya ada 5 negara yang paling ditakuti oleh negeri Paman Sam karena kekuatan militernya. Nah, negara apa saja kah? Dan apa yang membuat Amerika ketar-ketir? Mari kita bongkar. Negara mana? Setiap tahun, China merayakan kemenangan atas Amerika Serikat. Ketika Tentara Pembebasan Rakyat di bawah komando Mao Zedong mengusir Angkatan Darat Amerika Serikat pada Desember 1950. Inilah landasan sejarah yang membuat Amerika takut. Karena China telah membuktikan bahwa mereka pernah menang melawan Amerika. Dan tetap akan mempertahankan kemenangannya jika terjadi perang. Selain itu Amerika Serikat juga harus berpikir ulang untuk menyatakan perang dengan China. Alasan ini China nih dengan Rusia macam adik-beradik guys. Industri kapal perang China maju begitu pesat. Sementara industri kapal perang Amerika Serikat sedang mengalami kemunduran. Oleh sebab itu jika China terlibat lebih pertempuran maju. laut, Amerika bisa kalah. Sebab China mampu melakukan pergantian dengan cepat jika kapal-kapal perangnya hancur atau karam dalam pertempuran. Asosiasi Industri Pertahanan Nasional Amerika Serikat yang dikenal dengan nama NDIA, National Defense Industrial Association, juga menyebut bahwa galangan kapal tempat Angkatan Laut Amerika Serikat memesan kapal perang tak bisa memproduksi banyak unit dalam keadaan darurat. Sebuah galangan kapal perang diharuskan mampu membuat sekitar 20 kapal perang dalam kondisi darurat perang, sementara galangan kapal yang ada di Amerika hanya mampu membuat 10 kapal perang saja. Dengan kata lain, jika China berhasil menenggelamkan 10 kapal perang Amerika Serikat, maka secara keseluruhan, kekuatan Amerika Serikat bakal menyusut. Sebab pergantian kapal yang rusak akan memakan waktu yang cukup lama. Sementara China ekonomi akan pun dengan cepat padu kan? mampu memobilisasi armada laut yang baru. Memangnya negara China kalau bikin sesuatu lagi-lagi Laut China Selatan tuh. Dia mesti kasih banyak kapal China perang. juga mendapat banyak perhatian karena menjadi salah satu negara pemberi utang dalam jumlah besar kepada pemerintah Amerika Serikat. Mengingat ekonominya yang berkembang pesat, Washington terlilit utang lebih dari 400.000 triliun rupiah. Banyak juga utang tuh. Angka nolnya sampai nggak muat di layar nih. Dengan jumlah utang Banyaknya. tersebut, China menjadi negara kedua terbesar di dunia yang memberi pinjaman kepada Amerika Serikat setelah Jepang. China, lepas itu Jepang. Sama seperti China, Iran juga punya kapabilitas militer yang mumpuni untuk menghadapi Amerika Serikat dalam beberapa dekade ini. Iran berbeda dengan negara-negara bekas invasi Amerika Serikat seperti Afghanistan atau Irak.
Tadi, Militer Iran Amerika jauh Serikat. lebih kompeten dan memiliki kemampuan. Iran juga berpengalaman dalam mempelajari taktik dan strategi Amerika Serikat melalui pengamatannya selama Perang Irak 1 dekade ini. Selain mempunyai personel militer aktif sebanyak 500.000 orang lebih, gerakan perlawanan Hizbullah Ramai itu, kemungkinan 500 besar lebih. turut membantu perlawanan Iran terhadap Amerika Serikat. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah memperingatkan bahwa apapun yang dilakukan Israel atau Amerika Serikat secara militer pada fasilitas nuklir Iran akan mengarah pada perang dengan melibatkan banyak pihak. Amerika Serikat juga banyak dia takut punya dengan perkembangan kawan-kawan drone kan. milik Iran yang sangat mengejutkan. Wah, ini drone. Drone Iran diketahui tidak dapat menembakkan rudal dari udara, tidak seperti drone Amerika Serikat yang lebih canggih. Namun China, Rusia, dan Korea Utara telah memberi Iran teknologi dan amunisi. Dan Iran telah memproduksi negara-negara drone tuh yang bagi dikendalikan teknologi dari sama jarak Iran. jauh di dalam negeri. Rudal jelajah jarak terjauh Iran Wah. dapat menyerang lebih dari 2.414 km Wow. dari perbatasan. Begitu Ada pula tim retas jauh, komputer yang jaraknya. menurut pejabat Amerika Serikat termasuk di antara yang paling berbahaya. Iran mempunyai kemampuan yang mengesankan dalam perkembangan dunia maya. Jika Amerika berani menyerang infrastruktur milik Iran, para peretas alias hacker Iran akan menargetkan data dorong main penting di hackers sektor ya, publik Iran. dan swasta. Yang Tapi kita dampaknya pun ada dapat hackers ya, mematikan guys. sistem Malaysia, dan seluruh Indonesia. data milik Amerika. Oh, Iran. China, Iran. Lagi? Indonesia memiliki kekuatan militer yang bisa Oh, diandalkan dan tak Indonesia. kalah dengan negara-negara lainnya. Bahkan Indonesia memiliki militer terkuat di Asia Tenggara. Nah, betul. Sementara Nomor satu secara nih. global, kekuatan militer Indonesia menempati posisi ke-15. Oh, betul. Walaupun Ini alutsista sekarang. yang dimiliki oleh Global Indonesia firepower. belum lengkap seperti dengan negara-negara maju lainnya, tapi anak bangsa Indonesia telah membuktikan kemampuan kita membuat alutsista dan sistem persenjataan yang diakui Wah, kehebatannya. ini dari PT Contohnya Pindad, adalah PT beberapa PAL, alutsista buatan PT PT Dirgantara, Pindad dan PT Indonesia. Dirgantara Indonesia yang telah dibahas di video-video sebelumnya. Selain persenjataan, pasukan elit dari militer Indonesia juga memiliki kekuatan yang sangat bisa diandalkan. Betul. Bahkan Kopassus, bisa membuat Kopaska, tentara dari Denjaka. Amerika takut jika sampai berhadapan di medan perang dengan tentara elit Indonesia. Hmm. Di antaranya ada Detasemen Bravo 90 dan Den mantap. Bravo yang dijuluki sebagai pasukan siluman. Ini Den Bravo, pasukan siluman. Pasukan khusus atau Kopassus yang tak tertandingi dalam pertarungan tangan kosong. Komando pasukan Katak atau Kopaska yang terkenal dengan kemampuan Ini menyelamnya. Batalion Intai Amfibi atau disingkat Yontai VIP yang Yontai sangat mematikan. VIP. Serta Detasemen Jala Mangkara yang disingkat Denjaka. Jangankan pasukan khusus, pasukan cadangan Indonesia saja memiliki kemampuan bertarung yang mengejutkan saat dipamerkan oleh Pak Mentan Prabowo. Selain itu, Indonesia juga memiliki beribu-ribu penduduk yang siap untuk berperang. 270 juta jiwa. Bayangkan, kalau dikacau Indonesia, 270 juta jiwa nih akan sama-sama berjuang bersama dengan militer ya. Itu yang saya nampak pada negara Indonesia nih. Itu kekuatan sebenarnya, kesatuan itu. Dengan jumlah penduduk kurang lebih dari 300 juta jiwa yang memiliki rasa cinta yang tinggi terhadap negaranya. Hal inilah membuat negara Harga lain mati, kan? kagum. Juga loyalitas bangsa Indonesia yang kerap mengedepankan kepentingan bangsa menjadi salah satu hal yang membanggakan. Betul. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa Sifat kenegaraan tuh sangat kuat pada Indonesia nih. Indonesia menjalin persahabatan serta kerjasama dengan negara-negara maju di dunia. Betul lah. Dengan Rusia, dengan Turki, itu hubungan-hubungan Indonesia ya dari segi militer ya banyak sebenarnya. Oke, kita tengok yang last. Siapa lagi? Negara yang terakhir adalah Korea Utara. Korea Siapa yang Utara. tak takut dengan negara kekuasaan Kim Jong-un ini? Oh ini. Pak Senjata Duja nih. nuklir yang dimilikinya adalah sebuah momok yang dikhawatirkan oleh seluruh dunia. Karena Tapi nuklir yang paling banyak Rusia sebenarnya guys. Untuk nuklir. kemampuan ledakannya yang luar biasa. Asosiasi Kontrol Senjata mengatakan Korut memiliki 30 sampai 40 hulu ledak nuklir di Januari 2020. Korut juga diprediksi tengah bersiap meningkatkan produksi plutonium dan uraniumnya.
Wow. Rudal jelajah Korut dapat terbang sejauh 1.500 km Jauh-jauh. sebelum mencapai sasaran dan kemudian jatuh ke wilayah perairan. Pyongyang Masya juga Allah. mengklaim dalam pengujian rudal Hwasong-15, senjata ini berhasil mencapai ketinggian 4.475 km Wih, jauh jauh di tuh. atas stasiun luar angkasa internasional. Rudalnya juga diklaim mampu terbang sekitar 1.000 km dan mempunyai efek Wah, ledakan 1.000 sejauh kilometer. 13.000 Bukan. km. Bahkan Jarak rudal ini yang begitu diperkirakan menakutkan. bisa mencapai wilayah Amerika Tengok Serikat limpas lagi jika awan. ditembakkan pada lintasan yang lebih datar. Selain itu, negara ini juga memiliki sangat banyak tentara. Militer Korea Utara adalah terbesar keempat di dunia dengan hampir 1,3 juta personil aktif, Yuk, terhitung sekitar 5% dari total populasinya. lebih ramai daripada Indonesia rupanya militernya ya. Kemudian lebih dari 600.000 orang lainnya berperan sebagai tentara cadangan. Nah, so guys, demikianlah video yang kita saksikan terkait dengan negara-negara yang ditakuti oleh Amerika, dan salah satunya adalah negara Indonesia. Dan tidak mustahil lah negara Indonesia ni, kerana Indonesia merupakan mempunyai kekuatan militer di Asia Tenggara. Dia first ranking ya, ranking yang pertama, manakala di peringkat dunia berada ke-15. Dan Indonesia ni dia mempunyai sumber daya alam yang banyak. Nah, maka itu Indonesia bisa untuk menghasilkan productivity sendiri ya, untuk mencipta alutsista seperti mana yang keluaran-keluaran daripada PT PAL, PT Digantara, PT apa lagi nih, PT LAN ya. Itu adalah kilang-kilang yang boleh menghasilkan alutsista untuk negara Indonesia sendiri ya. Jadi seharusnya Indonesia berasa bangga ya, karena negara kalian masih lagi ditakuti dan juga disegani ya oleh negara yang seperti mana disebutkan tadi. Jadi ternyata di sini Indonesia dia dari segi kepimpinan dan juga pemerintahan begitu stabil ya. Kalau tidak, masakan dia punya kekuatan militer tu bisa untuk ranking yang pertama. Ini adalah atas usaha sebenarnya pemerintah Presiden Jokowi dan juga pemerintah bagian Menteri Pertahanan, yaitu Prabowo Subianto. Ini yang saya rasa begitu tertarik apabila Jokowi melantik Menteri Pertahanan, yaitu musuh politiknya, untuk berjuang bersama-sama untuk memajukan negara. Jadi ternyata negara Indonesia juga ditakuti oleh negara Amerika ya guys, dari segi dia punya kekuatan militer. Jadi kalau tengok daripada alat-alat ataupun alutsista Indonesia ya, memang seiring ya dengan negara-negara maju dan juga negara berkembang. Jadi kalau kita tengok untuk tahun 2022 nih, sebanyak 42 juga jet tempur Rafale ya diborong daripada Prancis. Jadi itu menambahkan lagi kekuatan untuk negara Indonesia. Jadi apapun guys, ini adalah info ataupun maklumat yang bermanfaat ya, yang menarik untuk kita kongsikan bersama-sama. Jadi itulah mana negara yang kuat, itulah negara yang disegani dan juga dihormati. Begitulah keadaan negara kita sekarang nih guys. Jadi apapun, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini, kalian komen di bawah. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.